Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif beta 3 modelnya U15A. Untuk speaker aktif beta 3 ini adalah kerusakannya suaranya berdengung di speaker low. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman ya. Sebelum lanjut, bagaimana cara untuk penelusuran, analisa kerusakan, dan cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif beta 3 U15A. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk servis mesin speaker aktif beta 3 U15A ini dengan kerusakan suaranya berdengung di speaker low-nya. Untuk analisa dan penelusurannya teman-teman bisa simak dulu atau perhatikan dulu untuk mesinnya ya teman-teman ya. Mesinnya seperti ini, nanti teman-teman bisa cek dengan teliti dan telaten. Yang pertama adalah melihat kondisi visual ya, atau melihat kondisi bentuk fisik dari beberapa komponen ya yang ada di mesin power ini, dari mulai dioda, resistor, kapasitor elko, kapasitor Miller, resistor, transistor, IC, lampu LED, FET, dan beberapa komponen yang ada di mesin driver ini. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu dengan teliti dan telaten ya untuk bentuk fisiknya, apakah ada komponen yang terlihat kondisinya tidak normal, bisa melembung, bisa gosong, atau ada jalur yang putus teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu pengukuran secara pasif ya. Selanjutnya adalah mengecek bagian mesin drivernya dari jalur PCB yang ada di mesin driver speaker low ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan dan gambar di bagian blok mesin drivernya. Bagian bloknya ada di sebelah sini, teman-teman bisa gambar terlebih dahulu ya. Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa cek dengan teliti dan telaten pengukuran secara pasif ya. Pengukuran dari mulai resistor, kapasitor Miller, dioda, transistor, lampu LED, resistor, FET, dan komponen-komponen yang lain yang ada di mesin drivernya. Lanjut untuk pengukuran komponen secara pasif, teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog. Saya gunakan tester digital. Untuk pengukurannya ada di bagian pengukuran komponen ya. Ini ada lambang ohm, dan untuk ringnya otomatis ya. Pengukuran dimulai dari pengukuran resistor teman-teman ya. Pengukuran resistor di sini satu persatu. Ini contoh di sini saya ukur untuk resistornya di sini. Nanti di sini terukur ya teman-teman ya. Supaya lebih pasti untuk pengukuran komponen resistor ini sebaiknya kaki komponen, kaki resistor ini dilepas satu ya teman-teman ya. Dilepas satu, nanti bisa diukur supaya jelas berapa nilai resistornya ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman bisa cek lebih teliti dan telaten pengukuran secara pasif satu persatu ya resistornya. Apakah nilai resistor ini normal atau tidak. Dan selanjutnya juga pengukuran dioda, pengukuran transistor, pengukuran resistor yang lainnya teman-teman ya, dan pengukuran FET-nya. Lanjut untuk pengukuran resistor yang ada di sebelah sini. Setelah resistornya dilepas salah satu kakinya dan diukur kembali. Di sini terukur 2K2 teman-teman ya, 2K2, dan ini masih normal teman-teman ya. Ini terukur
secara pengukuran pasif ya teman-teman, 2K2. Jadi untuk resistor ini terukur normal ya, nilainya 2K2. Setelah pengukuran secara pasif dianggap sudah selesai semua dan hasilnya normal, teman-teman bisa pengukuran secara aktif ya, tegangan di mesin driver speaker low ya. Untuk alat bantunya teman-teman bisa gunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt, pemasangannya di AC primer, salah satu jalur dilepas atau diputus dan nanti dipasang lampu bohlam ya. Lampu bohlam ini membantu untuk proses pengukuran tegangan di mesin drivernya. Apabila nanti di bagian mesin driver ini ada salah satu komponen yang rusak, mungkin dioda, mungkin transistor, atau mungkin jalur yang putus, nanti lampu bohlam ini akan indikator ya teman-teman ya, lampunya akan menyala terang dan tidak redup teman-teman ya. Jika lampu bohlamnya itu nyala terang dan redup, teman-teman bisa lakukan pengukuran secara pasif ya teman-teman. Dan lampu bohlam ini nanti untuk membantu juga pada saat pemasangan komponen dan mesin ini belum normal, maka komponen yang dipasang itu tidak langsung rusak teman-teman ya, tidak langsung rusak, dan nanti masih bisa diperbaiki lagi atau masih bisa dicek lagi di bagian mesin driver ini. Langsung aja ya untuk pengukuran tegangan secara aktif ya. Bagian output speaker dilepas sebaiknya. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif, perhatikan lampu bohlamnya pada saat on pertama ya. Lampu bohlamnya redup. Teman-teman bisa perhatikan untuk lampu LED-nya di sini di mesin drivernya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lampu LED. Coba teman-teman perhatikan lagi pada saat off. Pada saat off lampu LED-nya, perhatikan lampu LED-nya redupnya tidak sama teman-teman ya. Dan ini adalah indikator bahwa mesin driver ini kemungkinan kerusakannya ada di bagian resistor teman-teman ya, atau bagian-bagian yang lainnya teman-teman. Perhatikan lagi. Matikan untuk powernya. Ada beberapa lampu LED yang redupnya terlambat teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif, teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog ya. Pengukuran di skala DC volt, skalanya di ring otomatis ya. Pengukuran yang pertama adalah VCC input. Bagian power supply-nya itu ada dua tingkat ya, tegangan low dan tegangan high. Pertama diukur adalah tegangan low-nya antara plus ke ground dan min ke ground. Untuk plus ke ground-nya di sini teman-teman ya. Untuk plusnya sebelah sini. Plus ke ground ini terukur 42 volt ya. Plus ke ground 42 volt. Min ke ground ini terukur 28 volt. Jadi untuk PCC input ini tegangan plus ke ground 42 volt, min ke ground 28 volt. Artinya PCC inputnya itu tidak normal teman-teman. Untuk tegangan low, tegangan high-nya teman-teman bisa ukur dari min ke ground terukur 71,9 volt ya. Min ke ground, plus ke ground terukur 86 volt ya plusnya. Jadi untuk PCC input tegangan high-nya itu tidak normal juga teman-teman ya. Tegangan high-nya min 71,9 volt dan tegangan plusnya 86 volt. Artinya untuk PCC inputnya di bagian power supply itu tidak normal. Teman-teman nanti bisa cek kembali ya di bagian power supply-nya ini. Untuk komponennya adalah kapasitor elko. Ada 4 piece ya. Kenapa untuk tegangannya itu tidak seimbang ya antara min ke ground dan plus ke ground. Jadi minnya lebih rendah daripada plusnya. Jadi yang plusnya itu normal teman-teman ya. Plusnya itu normal.
plus 86 volt dan plus 42 volt ya teman-teman. Ini masih menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Jadi ini yang menyebabkan mesin driver ini tidak normal, bisa disebabkan dari awal PCC inputnya itu tidak normal teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman bisa cek ya untuk PCC outputnya dari min ke output speaker. Dari min output speaker ini outputnya di sini teman-teman ya. Tegangannya 71 volt, 71,9 volt, itu sama ya teman-teman tegangannya dari min ke ground. Dan PCC output dari plus ke output speaker itu 86 volt, artinya untuk tegangannya dari plus ke ground itu juga sama teman-teman ya. Artinya untuk PCC output ini juga tidak normal teman-teman ya, harusnya itu setengahnya. Kenapa tidak setengah dari tegangan PCC input? Karena dari PCC input ini juga belum sempurna teman-teman, belum normal antara plus ke ground dan min ke ground. Jadi untuk kerusakan mesin ini berawal dari PCC input ya teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman sebaiknya dicek terlebih dahulu komponen yang ada di bagian power supply ini ya, untuk kapasitornya. Coba cek bagian transistor finalnya, tegangan basisnya di sini teman-teman ya. Tegangan basisnya untuk jalur min, di sini jalur min. Di sini jalur minnya basisnya itu 447,6 mV ya. Artinya di sini min 0,4 volt ya. Dan bagian plusnya di sini teman-teman ya, bagian plusnya ini juga sama, nilainya 416,1 mV ya. Artinya di sini plusnya juga sama 0,4 volt. Plusnya 0,4 volt bagian jalur plus, minnya juga sama min 0,4 volt. Artinya untuk PCC outputnya ini belum sempurna karena tegangan PCC inputnya tidak sempurna. Untuk tegangan basisnya sudah normal. Lanjut untuk pengukuran DCO ya teman-teman ya, dari ground ke output speaker. Dari ground ke output speaker itu tegangannya normal teman-teman ya. Jadi untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa cek bagian power supply ini, komponen kapasitor elko ya. Untuk kapasitor elko nilainya adalah 6800 mikrofarad 50 volt. Ini ada 4 piece. Jadi tadi adalah di bagian minnya tegangannya drop, bagian plusnya tegangannya normal teman-teman ya. Nanti cek satu-satu ya teman-teman. Lanjut untuk pengukuran secara pasif komponen kapasitor elko yang ada di power supply, tegangan low dan tegangan high bagian jalur minnya. Kita lepas untuk kapasitornya, kita cek. Ini pengukurannya di tester digital, kodenya di pengukuran dioda teman-teman ya. Yang pertama ini saya ukur untuk tegangan high-nya sebelah sini teman-teman ya. Perhatikan untuk testernya, probe merah di hitam atau di min, probe minnya ada di jalur plusnya di kapasitor elko teman-teman ya. Perhatikan untuk testernya ada nilai yang berubah ya, naik turun teman-teman ya. Dan bisa dibalik jalur probe hitamnya ke min, jalur probe merahnya di plus ya. Ini kapasitornya normal. Coba lanjut di kapasitor yang satunya lagi, jalur probe merah di min, jalur probe hitamnya di plus ya. Perhatikan teman-teman ya, testernya tidak ada reaksi teman-teman ya, tidak ada perubahan di nilainya. Coba dibalik untuk pengukurannya, probe merahnya di plus, probe hitamnya di min ya. Nah ini teman-teman ya, tidak ada perubahan nilai yang terukur di
kapasitor elko ini tester digital ya. Jadi fix untuk kapasitor ini rusak teman-teman ya. Dan untuk sebaiknya teman-teman ya, untuk servis mesin speaker aktif Beta 3 ini kapasitor yang ada di power supply-nya itu diganti semua teman-teman ya. Walaupun ini yang bagian plusnya itu normal, tapi sebaiknya diganti ya, ada 4 piece ya. Dengan nilai yang sama 6800 mikrofarad 50 volt, ini sebaiknya teman-teman ya diganti di bagian voltasenya ya. Jadi 6800 mikrofarad 63 volt atau 80 volt ya. Lanjut untuk mengganti kapasitor elko ya. Lanjut untuk mengganti kapasitor elko di bagian power supply PSC input dengan nilai kapasitas elko-nya 6800 mikrofarad 50 volt, ini diganti menggunakan kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya adalah 6800 mikrofarad 63 volt ya. Ada 4 piece, jadi sebaiknya diganti semua ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, setelah kapasitor elko-nya sudah terpasang, lanjut untuk pengukuran kembali tegangan secara aktif di bagian mesin power supply-nya, dari mulai pengukuran PCC input, PCC output, PBS dan DCO ya. Gunakan tester di pengukuran DC volt, ringnya bisa otomatis. Gunakan selalu lampu bohlam 100 watt 220 volt untuk membantu pengukuran tegangan secara aktif ya. Perhatikan lampu LED-nya yang ada di mesin drivernya. Teman-teman bisa perhatikan cahaya yang ada di lampu LED-nya. Lampu LED-nya sudah nyala semua seperti awal, dan coba matikan ya. Setelah dimatikan, posisi redupnya itu berbarengan teman-teman ya. Yang awalnya itu ada sebagian LED yang redupnya itu terlambat teman-teman. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif ya. Yang pertama PCC inputnya. Tadi pengukuran awal di tegangan min ke ground itu tegangannya rendah atau tegangannya sedikit lebih kecil dari tegangan PCC plus ke ground ya. Min ke ground tadi 71, min 71 volt, dan plusnya adalah 86 volt ya. Coba kita ukur kembali PCC inputnya dari tegangan low-nya. Tadi di sini min ke ground, tegangannya yang awal itu terukur 28 volt, sekarang terukur 41,3 volt. Dan bagian plusnya, plus ke ground, sekarang terukur 41,2 volt. Itu tegangannya sudah sama ya, seimbang antara min ke ground plus ke ground ya. Untuk tegangan PCC input high-nya yang pertama tadi min ke ground itu terukur 71 volt, sekarang terukur 83,6 volt ya, min ke groundnya. Dan plus ke groundnya sekarang terukur 83,5 volt ya. Artinya tegangan high-nya 83 volt, plus ke ground, min ke ground itu sudah seimbang teman-teman ya, sudah sama. Lanjut untuk mengukur PSC outputnya di sini teman-teman ya. Untuk min ke output speaker itu tegangannya sudah sama ya, 83 volt antara min ke output speaker dan min ke ground ya, itu tegangan sama. Teman-teman bisa perhatikan ya, untuk pengukuran PCC outputnya seperti ini. Min ke output speaker dan min ke ground itu tegangannya harus sama ya. Dan plus ke output speaker tegangannya 83 volt, dan plus ke ground juga sama ya teman-teman ya, 83 volt.
Artinya untuk PCC outputnya itu sudah normal. Lanjut untuk pengukuran P bias, yaitu tegangan basis teman-teman ya. Di sini untuk jalur min tegangannya min, jalur plus tegangannya plus. Jalur minnya itu terukur 437 milivolt ya, 0,4 volt ya. Min 0,4 volt, di bagian plusnya juga sama, harusnya 0,4 volt. Coba ukur. Nah ini teman-teman ya, tegangannya juga sama ya. Tegangannya plus 0,4 volt. Untuk DCO nya dari ground ke output speaker, nah ini teman-teman ya, terukur 3,75 milivolt ya, 0,03 volt ya. Jadi tegangannya sudah normal. Untuk DCO nya 0, teman-teman ya, jadi masih aman ya, relatif aman ya. Ini bagian mesin di penguat driver speaker low ya. Speaker high nya itu tegangannya low teman-teman ya. Jadi antara ground ke kolektor untuk transfer finalnya itu tegangannya low teman-teman ya. Coba ukur ya. Di sini, ini jalurnya teman-teman ya. Di sini ukur tegangannya low 41 volt. Teman-teman bisa ukur bagian plus atau bagian min ke output speaker di sini teman-teman ya. Untuk minnya, output speakernya di sini terukur 41 volt ya. Artinya untuk PCC outputnya itu normal ya. Dari plusnya tegangannya juga sama, 41 volt. Untuk tegangan basisnya teman-teman bisa cek ya di base ini teman-teman, bagian basisnya untuk jalur min. Groundnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Itu terukur 420 milivolt, artinya tegangannya min 0,4 volt. Bagian plusnya terukur juga sama ya, plus 0,4 volt. Artinya untuk mesin driver ini, untuk speaker low dan speaker high-nya itu sudah normal teman-teman ya. Sekarang ukur bagian tegangan output ya. Tegangan output di sini adalah plus 15 volt dan min 15 volt. Coba ukur ya bagian ini. Bagian plusnya terukur 14,5 volt dan bagian minnya terukur min 14,6 volt. Artinya untuk PCC outputnya di bagian power supply ini, untuk supply crossover aktif dan tune controlnya itu sudah normal. Coba langsung ya kita tes bagian output powernya, speaker 15 in atau speaker low-nya, dites apakah masih dengung atau tidak teman-teman ya. Nanti bisa dites bagian inputnya, bisa disentuh menggunakan tangan atau alat bantu kapasitor elko. Apabila nanti ada suara dut-nya sudah normal, maka bagian power ini sudah normal teman-teman ya. Lanjut untuk mengetes output powernya, ini menggunakan beban speaker 15 in. Untuk kabelnya warna merah dan warna hitam. Posisinya outputnya ada di sebelah sini. Dan nanti bisa disentuh di bagian sini untuk soketnya teman-teman ya. Tes powernya sudah aktif. Inputnya sebelah sini teman-teman ya. Dan speakernya sudah bunyi teman-teman ya. Dan nanti bisa dites lagi di bagian suara tweeternya ya teman-teman ya, atau bagian output power untuk tweeternya bisa dipindah teman-teman ya sebelah sini. Kita coba ya untuk kabel merah, dan nanti inputnya sebelah sini. Nanti teman-teman ya, untuk speaker tweeternya powernya sudah normal, output powernya sudah ada suaranya deh di beban speaker. Untuk inputnya di nomor 3 teman-teman ya, high-nya. Jadi untuk mesin power
drivernya untuk speaker low dan speaker high ini sudah normal teman-teman ya. Ini kerusakannya ada di bagian power supply karena tegangan untuk DC simetrisnya min ke ground itu lebih kecil daripada plus ke ground. Jadi kerusakannya ada di bagian tegangan min ke ground ya. Setelah diganti kapasitor elkonya dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad, ini menggunakan 63 volt, ada 4 biji, dan dites kembali pengukuran secara aktif, tegangan sudah normal, dan dites di bagian output powernya juga sudah normal teman-teman ya. Lanjut untuk nanti pengetesan di bagian crossover aktif dan tune kontrolnya. Untuk crossovernya seperti ini teman-teman ya. Ini mesti dibersihkan terlebih dahulu. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan speaker aktif Beta3 U15A ini sudah selesai. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker aktif Beta3 dengan keluhan atau dengan kerusakan suaranya berdengung. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.